Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel Ojawadi agar makin berkembang dan bisa diterima di halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Tubuhnya hancur, tertabrak dan terseret kereta sejauh kurang lebih 100 meter. Setelah kereta itu lewat, bisa dipastikan hanya badannya saja yang diketemukan hancur di atas rel. Tangannya entah kemana, begitu juga kaki dan kepalanya. Ada besar kemungkinan bahwa kepalanya mungkin tersangkut di bagian-bagian roda atau bagian-bagian dari gerbong kereta yang menggilasnya. Namaku Acun. Aku adalah seorang penjaga perlintasan rel kereta di daerah Jawa Tengah. Rel kereta yang kujaga ini bukan rel kereta perlintasan sepi. Ini adalah rel perlintasan yang cukup ramai. Karena perlintasan ini menghubungi dua desa dan jalannya pun menjadi jalan antar provinsi. Sudah banyak kejadian yang aku saksikan semenjak aku bekerja sebagai penjaga perlintasan rel kereta api ini sejak 20 tahun yang lalu. Namun, dari semua kejadian itu, kejadian kemarin siang itu adalah yang membuatku paling teringat. Bagaimana tidak? Aku menyaksikan pria itu berdiri di belakang pintu perlintasan. Namun, ketika kereta mendekat, dia tiba-tiba meloncat ke depan kereta itu. Banyak orang yang ikut mengevakuasi jenazah korban. Kami semua bertanya-tanya kebingungan. Apa yang ada di pikirannya? Mengapa dia sampai menghabisi dirinya sendiri dengan cara seperti itu? Apa yang telah terjadi kepadanya? Segitu pahitkah hidupnya? Atau mungkin dia punya sesuatu yang tak tertolong lagi? Kami semua tidak tahu. Tapi yang pasti, ketidaktahuan kami sama seperti ketidaktahuan kami di mana letak kepalanya. Badannya sudah kami temukan, hancur. Walaupun masih berbentuk, tapi sudah tidak bisa dikatakan utuh. Kami pun bisa menemukan potongan tangan dan kakinya yang masing-masing terpisah antara 20 sampai dengan 50 meter jauhnya. Namun setelah semuanya kami berhasil kumpulkan, lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang dibawa oleh polisi, kami belum juga menemukan kepalanya. Kuat dugaan memang kepalanya tersangkut pada rangkaian roda-roda kereta atau kepalanya tersangkut atau terselip di salah satu sambungan gerbong yang menggilasnya. Aku sempat mendengar suara riuh ketika ada seseorang yang sepertinya sedang dimarahi atau dihardik oleh orang lain dalam proses evakuasi jenazah pria tersebut. Tampaknya orang yang dimarahi itu adalah seseorang yang
melakukan pelanggaran, entah itu secara norma atau secara kultural saja. Aku mendengar sayup-sayup bahwa dia sepertinya melakukan sebuah kesalahan yang disengaja, yaitu dia meneteskan air jeruk nipis peras tepat di atas kubangan darah atau ceceran darah jenazah korban. Hal itu yang dilihat oleh warga dan orang-orang yang mengevakuasi membuat mereka marah kepada pria tersebut. Mereka mengatakan bahwa hal yang dilakukannya itu akan memancing amarah arwah yang telah menjadi korban tabrakan kereta tersebut. Aku juga mendengar bahwa yang dilakukan oleh pria itu akan membuat arwahnya menjadi penasaran dan menjadi mengganggu karena penuh dengan amarah. Mereka bilang jeruk nipis peras itu akan membuat arwahnya menjadi perih kesakitan. Aku tidak terlalu peduli, karena aku anggap itu adalah mitos. Baru kali ini aku melihatnya dan baru kali ini aku mendengarnya. Hari ini sudah memasuki hari ke-10 sejak kejadian itu. Aku banyak mendengar cerita dari warga sekitar tentang gangguan yang mereka hadapi. Dari mulai ketokan pintu hingga suara tangis di tengah rel kereta api. Ya, rel kereta api ini memang terletak di tengah-tengah dua desa antar kabupaten. Jadi ada beberapa rumah yang ketika membuka pintu, ya halaman belakangnya adalah rel kereta api ini. Aku mendengar beberapa rumah dari sini sempat diketuk-ketuk pada malam hari, dan ketika dibuka ya tidak ada orang. Lalu aku juga pernah mendengar cerita bahwa ada orang yang menangis di belakang rumah mereka, tepatnya di depan pintu belakang rumah mereka, sambil meraung-raung meminta tolong dengan pedih. Lalu aku bertanya kepada orang-orang yang bercerita tentang apa yang diucapkan oleh arwah penasaran tersebut. Lebih tepatnya adalah arwah itu terus-menerus meminta untuk dicarikan kepalanya. Entahlah. Bagiku, jika aku tidak mengalaminya sendiri atau tidak melihatnya sendiri, itu hanya sebuah cerita sambung bersambung yang mungkin benar, mungkin saja tidak. Di hari ke-10 itu, partnerku yang selalu bertugas menggantikan aku untuk shift malam tidak bisa hadir. Dia mengirimkan pesan kepadaku untuk menggantikannya. Dan dia mengatakan kepadaku bahwa besok pagi dia akan masuk dan menggantikan aku untuk shift malam berikutnya. Antara berat menerimanya dan senang juga karena setidaknya aku besok bisa punya waktu libur sehari. Tapi aku juga lelah. Aku berpikir bagaimana jika nanti malam aku ketiduran sementara ada kereta yang lewat. Ya, sebagai informasi, pintu-pintu perlintasan kereta api di daerah itu banyak yang manual. Jadi memang pintu-pintu otomatis itu bisa dibilang mahal, dan untuk memberikannya pada seluruh pelintasan adalah sebuah anggaran yang luar biasa besar. Itu sebabnya banyak pintu perlintasan kereta api di daerah itu ya manual. Namun jika dipikir dengan
logika, hal tersebut tidak masuk akal karena sebenarnya perusahaan kereta api Indonesia itu cukup kaya, cukup banyak penghasilannya, dan kita yakin mereka pasti mampu untuk mengadakan pintu-pintu itu. Namun, ketidakberadaan pintu-pintu otomatis tersebut otomatis juga memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang seperti saya. Ya, kami memang tidak digaji. Kami hanya pegawai honorer PT Kereta Api. Namun, upah yang kami dapatkan dari setiap orang yang melewati hanya sekedar 1.000-2.000, itu luar biasa membantu perekonomian kami. Malam itu aku tidur sendiri di pos jagaku. Kereta jika malam tidak terlalu banyak yang lewat. Bisa dibilang hanya 1/1 jam atau 1/2 jam. Atau kadang-kadang 3 jam sekali baru lewat. Aku akhirnya duduk dan menghabiskan rokok dan kopiku sambil mendengar lagu-lagu favoritku di ponselku. Tidak lama, aku mendengar pintu posku diketuk. Aku menoleh, lalu aku berjalan menuju ke arah pintu pos jagaku. Kulihat dari lubang-lubang angin di antara pintu itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pikir ini hanya sekelompok anak kecil iseng yang mungkin rumahnya tak jauh dari pintu perlintasan kereta api ini. Aku kembali duduk sembari melongok ke kiri dan ke kanan melihat jika ada arah cahaya kereta yang mendekati. Setelah kupastikan kosong, aku kembali duduk dengan kopi dan rokokku dan lagu lagi. Dan lagi-lagi ketika aku sedang duduk menikmati kopi, rokok, dan lagu yang sedang main di ponselku, aku mendengar lagi kali ini ketukannya sedikit agresif dan lebih kasar. Aku yang jengkel lalu berdiri dan menghampiri pintu itu dan membukanya sambil marah-marah. Ada apa sih? Gak lucu. Namun aku kaget. Ternyata tidak ada siapa-siapa di depan pintuku. Aku celingak-celinguk di tengah keheningan malam itu. Hanya terdengar suara angin dan gesekan-gesekan rumput dan daun. Bahkan suara gemericik rel kereta yang biasanya berisik ketika kereta akan lewat pun tidak terdengar sama sekali. Menandakan bahwa malam itu sangat hening. Sementara mobil hanya lewat 1 atau 2 dan itu pun dengan jarak yang jauh dan lama sekali. Bisa dipastikan hanya aku sendiri di pos itu dan puluhan rumah yang sepertinya semua penghuninya sudah tidur. Iseng aku mengarahkan senterku ke arah tempat ditemukannya jenazah korban tabrakan kemarin. Kuarahkan senterku, entah apa yang ku cari, tapi aku seperti penasaran. Ku gerakkan ke kiri dan ke kanan. Ku menyisir setiap sudut
yang bisa aku lihat dan jangkau dengan cahaya senterku. Entah kenapa hatiku mengatakan, nggak ada apa-apa tuh. Katanya angker, katanya ganggu. Lalu kemudian aku balik badan dan kembali menutup pintu posku. Aku duduk kembali dan tak lama terdengar gemericik suara rel, menandakan bahwa ada kereta yang mendekat. Aku berdiri melihat ke arah kanan. Aku tidak melihat lampu kereta. Lalu aku melihat ke arah kiri. Aku juga tidak melihat lampu kereta. Namun aku tetap menurunkan pintu perlintasan. Khawatir memang lampunya tidak dinyalakan. Karena aku juga berpikir jika ternyata ada kereta dan aku tidak menutup, kemudian ada yang melintas, lalu ada yang tertabrak, itu akan menjadi kesalahanku. Sudah cukup kemarin orang bunuh diri di sini, dan aku tidak mau ada orang yang mati terbunuh lagi di perlintasan ini. Namun 5 menit aku tunggu, kereta tidak juga lewat. Padahal biasanya jeda antara kereta dan suara gemericik di rel itu hanya berkisar kurang dari 1 menit. Aku pun kembali membuka pintu perlintasan kereta. Namun entah kenapa pintu itu terasa berat sekali. Padahal biasanya aku sangat mudah menaikkan dan menurunkan pintu itu. Lalu tiba-tiba aku melihat di ujung pintu perlintasan itu, aku melihat seonggok tubuh tanpa kepala sedang bergelayut seolah-olah menggodaku. Antara kaget dan takut, aku pun menyorotkan senterku ke arah onggokan daging yang tergantung di ujung pintu perlintasan kereta api. Tubuh itu seperti bergelantungan selayaknya orang yang bergelantungan di tali hendak menyeberangi kali. Dan tanpa kuduga, tubuh itu bergerak maju ke arahku dengan cepat tanpa kepala. Aku yang kaget pun tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan itu membuatku tidak bisa berpikir dan aku tidak bisa bergerak. Sementara tubuh itu makin mendekat, dan tepat ketika aku hendak berlari, tiba-tiba aku mendengar, "Kepalaku mana? Apakah kau melihat kepalaku? Tolong kembalikan kepalaku." Aku pun berlari sekuat tenaga, dan tanpa kusadari aku berteriak minta tolong. Suara teriakanku ternyata sangat kencang dan membuat beberapa orang yang ketika itu sedang duduk-duduk ronda datang menghampiriku. Mereka tentu saja mengenaliku sebagai penunggu perlintasan kereta api. Mereka pun menegurku. "Ada apa, Mas?" Lalu aku dengan gelagapan menunjukkan kepada mereka perlintasan kereta api dan pintunya yang masih tertutup.
Aku pun mengatakan, "Eh, eh, kepala, kepala, mana kepala? Tolong, tolong, kepalanya mana kepala?" Mereka kebingungan. Lalu mereka bertanya, "Kepala apa, Mas? Kepala siapa?" Aku pun baru tersadar ketika mereka bertanya, "Kepala siapa?" Lalu aku menjelaskan kepada mereka bahwa tadi aku digoda oleh sesosok tubuh tanpa kepala yang bergelantungan di pintu perlintasan yang aku tutup tadi. Lalu mereka mengatakan bahwa kejadian itu sudah terjadi beberapa kali dan mungkin Masnya saja yang baru merasakan. Tapi sebenarnya gangguan itu sudah cukup banyak di perkampungan itu. Aku akhirnya meminta tolong kepada mereka untuk satu atau dua orang menemaniku di pintu perlintasan kereta api. Karena terus terang, aku kayaknya tidak berani kalau harus kembali lagi ke sana sendiri. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan posku karena tidak ada yang menjaganya hingga pagi. Dan aku khawatir akan terjadi sesuatu kepada orang lain ketika tidak ada yang menjaganya. Mereka pun membantuku. Dua orang dari rekan mereka akhirnya duduk menemaniku. Aku pikir dengan adanya dua orang tambahan di pos jagaku, suasana akan jauh lebih baik dan aku tidak akan diganggu lagi. Tepat memasuki jam 2 malam, suara itu kembali terdengar. "Kepalaku mana? Tolong kembalikan kepalaku. Mana kepalaku?" Kami bertiga di pos jaga itu serta-merta celingukan bertatapan satu sama lain. Tanpa diperintah, kami pun segera berdiri dan berlari berhamburan meninggalkan pos jaga itu. Tidak jauh dari tempat kami berlari, tiba-tiba suara itu terdengar jelas sekali, seolah-olah sedang berada di telinga kami. "Jangan lari! Mana kepalaku? Tolong carikan kepalaku! Jangan lari! Kembalikan kepalaku!" Mendengar suara itu, aku pun otomatis menoleh ke belakang. Lagi-lagi, sesosok tubuh tanpa kepala itu ternyata tepat di belakang kami yang tengah berlari. Kulihat salah satu teman yang menemaniku jatuh pingsan di tempat itu. Aku masih berlari dengan satu lagi yang lainnya. Kami pun kompak berteriak minta tolong. "Tolong! Tolong!" Dan kali ini lagi-lagi kami dihampiri oleh para peronda. Akhirnya malam itu kuhabiskan duduk di pos ronda. Pintu perlintasan tidak dijaga malam itu, dan untungnya tidak terlalu banyak mobil yang lewat. Keesokan paginya, aku kembali masuk, walaupun seharusnya aku libur. Lalu aku bilang kepada temanku, "Sebaiknya nanti malam kamu tidak berjaga sendiri, karena
Aku khawatir kalau kamu berjaga sendiri, kamu akan mengalami apa yang aku alami. Sebagai informasi, aku hanya menggantikan dia sehari, sedangkan dia hampir tiap malam berjaga sendiri. Dengan entengnya dia menjawab, "Apa? Minta dicariin kepala? Udah ketemu belum?" Aku pun kaget mendengar dia menjawabnya dengan enteng sekali, seolah-olah itu bukan hal yang menakutkan. Lalu aku bilang, "Loh, kok kamu tahu?" Dia pun menjawab, "Ya tahulah, duluan aku digodain daripada kamu," katanya. Lalu aku pun berkata kepadanya, "Apa kamu nggak takut?" "Ya takutlah, ya tapi mau diapain? Biarin aja dia nyariin kepalanya terus. Salah sendiri bunuh diri di situ." Ya kan kita harus jagain perlintasan kan? Kalau kitanya ketakutan, perlintasan nggak ada yang jaga, makin banyak nanti orang kecelakaan di sini. Apa yang disampaikan temanku itu benar sekali. Kenapa aku harus takut? Akhirnya niatan untuk memberitahu temanku itu menjadi basi. Aku pun lalu pamit pulang. Ya sudahlah, ini jatahku untuk libur, aku mau pulang. Lalu dia pun mengatakan, "Semoga gak ngikutin sampai rumah ya." Kaget aku mendengar dia mengatakan itu. "Maksudmu apa?" Dia hanya tersenyum, "Gak apa-apa, ya semoga gak sampai rumah ya." Aku lalu berlalu menjauh darinya dan berjalan ke arah pulang, sambil berharap semoga apa yang dia katakan tidak terjadi di rumahku. Aku pikir dia hanya menakut-nakuti saja. Hari itu ketika aku sedang tidur-tiduran di kamar, entah kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang membuka pintu kamarku dengan sangat keras, seolah-olah didobrak dari luar. Aku yang kaget lalu berdiri menghampiri pintu kamarku. Setelah kulihat kiri dan kanan, dan kupastikan tidak ada angin, aku pun mulai kepikiran dengan apa yang disampaikan oleh temanku. Lalu kututup pintu kamarku dan aku berlari naik ke tempat tidur dan menutup seluruh badanku dengan selimut. Ketika aku sedang meringkuk di dalam selimut itulah, aku kemudian mendengar suara-suara dari kolong tempat tidurku. Seolah-olah ada seseorang yang sedang bergerak-gerak di bawah situ. Lalu tidak lama aku dengar suara gesekan-gesekan pada kayu seperti dicakar-cakar. Aku tidak berani menduga itu apa, tapi terus terang itu sangat menakutkan. Dalam ketakutan itu, lagi-lagi aku mendengar, "Kepalaku mana? Tolong carikan kepalaku. Mana kepalaku? Tolong carikan kepalaku." Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.